Baik, ini adalah program Anatomi Atlas. Tampilan awalnya seperti ini. Di hadapan kita ada full body manusia. Kita bisa lakukan dengan 2 jari zoom in, zoom out. Kemudian dengan 1 jari kita bisa melakukan rotasi ke kanan ke kiri, kemudian atas dan bawah. Kemudian dengan 2 jari secara paralel kita bisa memindahkan full body human anatomy ini ke kanan, ke kiri, maupun ke atas dan ke bawah. Kemudian kita juga bisa mengetukkan jari kita 2 kali secara cepat untuk memindahkan posisi full body human anatomy ini baik secara berdiri, dari samping, dan dari atas. Nah, kemudian untuk mengakses menunya, semuanya sudah terletak dalam piringan menu yang ada di sini. Kita bisa klik tekan secara lama, kemudian kita bisa pindahkan lokasi menu ini sesuai dengan yang kita inginkan. Menu dari yang paling atas ini adalah menu home. Ini untuk kembali ke settingan paling awal dari full body human anatomy. Kemudian ke kanan searah jarum jam kita bisa melihat menu pembagian organ manusia berdasar dari sistem organ pada tubuh manusia. Jadi mulai dari sistem organ reproduksi, kemudian ada juga urinary system, kemudian ada digesti, ada respiratory, kemudian ada lymphatic system, ada jointing system, vena dan arteri, sirkulasi pembuluh darah, kemudian ada juga sistem nerves atau syaraf, kemudian skeletal, muskulus, dan kemudian kembali ke awal sebagai full body human anatomy. Kita juga bisa pilih secara spesifik untuk menampilkan, misalkan kita ambil contoh sistem skeletal, kemudian kita ingin tindihkan juga di atasnya sistem nerves atau sistem syaraf. Nah, kita bisa lakukan zoom in sampai ke gambar atau resolusi gambar yang paling dekat. Jadi kita bisa melihat secara detail gambar yang tertampil pada aplikasi meja anatomi Asklepios ini. Nah, itu tadi menu pembagian organ anatomi sesuai dengan sistem anatomi tubuh pada manusia. Kemudian turun ke bagian yang ada di bawahnya. Di sini ada menu seperti tools box ya, simbolnya. Kita klik akan muncul yang pertama di sini ada gambar blade. Fungsinya adalah kita bisa melakukan secara bebas diseksi terhadap anatomi pada tubuh manusia full body ini. Kita bisa swipe dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Ini saya contohkan swipe dari atas ke bawah pada lengan anatomi tubuh ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kalau sudah kita lakukan potongan, kita klik gambar kursor ini, kemudian kita bisa lakukan rotasi seperti ini untuk melihat hasil dari potongan tadi. Kita bisa kembalikan dengan menu back. Ini akan memakan waktu beberapa detik untuk mengembalikan ke posisi semula sebelum kita lakukan diseksi tadi. Atau kita bisa langsung saja menekan home untuk mengembalikan posisi semula. Nah, kita kembali lagi ke menu diseksi tadi. Kita coba lakukan diseksi dari bawah ke atas. Kita swipe seperti ini. Kemudian kita klik kursor, kita rotate, dan kita akan melihat hasil dari diseksi tadi.
Baik, kalau kita sudah melihat hasil dari diseksi ini, kita bisa juga melakukan diseksi secara 3 dimensi dari menu yang ada di sebelahnya. Di sebelah kanan ini ada menu, kita bisa melakukan diseksi dengan bentuk sesuai keinginan kita. Misalkan kita ingin menggambar bentuk sirkular ya, atau lingkaran. Nah, di sini ada menu sebelah kanannya ini, menu kita lakukan kalau sudah kita klik, sudah berwarna biru, kita buat misalkan diseksinya bentuk sirkular seperti ini. Kita klik lagi bagian kursor ini, kemudian kita bisa melihat hasil diseksi tadi, seperti ini. Kita kembali lagi ke menu Home. Kemudian kita masih di menu yang bersimbol toolbox tadi. Di sini ada menu dengan simbol jari telunjuk. Ini fungsinya adalah apabila kita melakukan klik beberapa detik, kita tunggu, di sini akan muncul informasi dari organ yang kita klik tadi. Kemudian kalau kita klik di tempat yang lainnya, akan muncul juga informasi sesuai dengan yang kita klik tadi. Nah, apabila kita ingin menampilkan secara khusus organ yang sedang kita klik tadi, yang sedang kita pilih tadi, kita bisa menekan menu yang di bawahnya gambar mata, ada persegi di bagian luarnya, seperti ini. Jadi kita ingin melihat organ ini secara single atau secara tunggal, bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, kita bisa kembali ke menu yang pertama tadi, kita kembalikan ke Home untuk mereset semua simulasi yang sudah kita lakukan. Nah, masih di menu yang toolbox ini, kita bisa juga ke bagian menu yang selanjutnya, yaitu gambar pensil ini, di mana kita bisa membuat tulisan atau tanda. Kita bisa ganti warnanya. Misalkan untuk memberikan tanda atau informasi dari bagian tubuh ini untuk menjadi kemudian bahan ajar atau bahan materi perkuliahan untuk mahasiswa. Kemudian ada juga yang di sebelahnya menu bergambar penggaris. Kita bisa melakukan pointing ke satu titik, kemudian pointing ke titik yang lainnya. Fungsinya untuk melakukan pengukuran sebuah organ dari tubuh manusia. Kemudian di sebelahnya ini kita bisa melakukan pemberian note atau catatan. Kemudian di sini ada menu di mana kita bisa mencari nama organ tertentu. Tentu saja kita melakukan pencarian organ tersebut dengan bahasa Inggris, nanti akan muncul dari hasil pencarian tersebut. Nah, kemudian menu yang di sebelahnya adalah video recording. Seperti yang sedang saya lakukan saat ini, saya menggunakan menu video recording, di mana kita bisa merekam dalam bentuk video semua aktivitas yang kita lakukan pada aplikasi Atlas Anatomy ini. Kemudian di sampingnya ada screenshot. Fungsinya untuk kita mengambil tangkapan layar dari layar yang sedang kita lakukan simulasi ini. Nah, itu adalah menu-menu untuk program Atlas Anatomy di menu yang di toolbox ini. Untuk yang selanjutnya, di sini ada menu bergambar layar dengan ada gear di tengah-tengahnya.
Ini ada beberapa fungsi, namun sebelumnya kita klik reset kembali ke home dulu. Kemudian kita klik lagi bagian menu yang nomor 4. Yang pertama di sini ada menu di mana kita bisa menampilkan organ anatomi tubuh dalam 4 axis, dalam 4 angle ya, dalam 4 sumbu tampilan. Jadi apabila kita rotasi salah satu, sumbu-sumbu atau angle yang lain akan mengikuti sebagaimana rotasi yang kita lakukan pada salah satu layar. Kita close terlebih dahulu. Nah, kemudian menu di sebelahnya di sini ada menu regional anatomi. Jadi kalau tadi yang pertama ada menu anatomi diklasifikasikan sesuai dengan sistem anatomi tubuh manusia, kalau di sini ada anatomi regional per bagian atau per potongan. Jadi mulai ada kepala, kemudian ada kepala bagian inferior, kemudian ada head lateral, ada chest, ada back, ada pelvis, shoulder, arm, dan seterusnya. Ini klasifikasi anatomi tubuh manusia berdasarkan pada potongannya. Ini punggung, kemudian ada abdomen, kemudian ada ankle. Nah, kita bisa melihat secara spesifik potongan anatomi tubuh sesuai dengan yang kita pilih. Nah, perlu saya jelaskan juga di bagian bawah layar ini ada semacam garis ya, semacam garis yang apabila kita tekan akan muncul keterangan seperti ini. Ada sagittal plane, ada coronal plane, dan transverse plane. Apabila kita geser seperti ini, itu akan menghasilkan potongan atau diseksi secara sistem sagittal, potongan sagittal dari organ anatomi, maupun secara koronal yang ada di bawahnya, dan secara transversal seperti ini. Ya, jadi selain kita bisa melakukan diseksi secara bebas, kita juga bisa melakukan diseksi yang dipandu oleh sistem secara sagittal seperti ini, maupun secara koronal seperti ini, dan secara transversal seperti ini. Nah, menu ini terletak di bagian bawah dari layar meja anatomi. Menu yang selanjutnya adalah kita bisa mengganti anatomi tubuh full body human anatomy ini menjadi gender yang lain, misalkan perempuan. Ini bisa kita lakukan. Kita kembalikan ke gender laki-laki. Kemudian yang di bawahnya ada menu di mana kita bisa melihat kadaver tubuh dari manusia asli. Ini contoh foto kadaver. Kita bisa lakukan atau kita bisa melihat potongan dari kadaver ini apabila kita lakukan diseksi melalui menu yang ada di bawah, secara sagittal maupun koronal, dan secara transversal. Kadaver ini juga ada laki-laki dan juga kadaver perempuan. Menu yang di sebelahnya lagi, ini adalah untuk memindahkan akses menu yang ada di layar. Saat ini akses menu berpindah ke bagian kanan pojok atas ya. Ini apabila kita pindahkan lagi, akan menjadi menu melayang berbentuk piringan seperti ini. Kita pindahkan lagi, dia pindah ke kanan. Kita rubah lagi, dia akan kembali menjadi piringan seperti semula tadi. Kemudian ini untuk merubah tampilannya, mereverse menjadi menghadap ke arah yang lain. Kita kembalikan lagi.
Kemudian ada satu menu yang cukup penting juga, yang paling ujung sebelah kanan ini adalah menu di mana dalam satu layar ini kita bisa melakukan 2 simulasi secara bersamaan. Baik, contohnya ini kita klik, kemudian saya klik bagian menu radiologi. Nah, sebelah kiri kita melihat tampilan kadaver tubuh manusia asli, kemudian di sebelah kanan kita melihat menu radiologi. Jadi kita sudah keluar dari menu anatomi atlas tadi. Layar yang sebelah kanan ini sedang mengakses program radiologi. Sebagai contoh kita tampilkan salah satu hasil file radiologi yang ada dalam tabel ini. Nah, meja ini, layar ini, kanan kiri bisa kita lakukan simulasi secara bersamaan dalam satu waktu. Kita bisa membuka 2 program secara bersamaan dan melakukan masing-masing simulasinya secara bersamaan dalam satu meja anatomi yang terbagi menjadi 2 seperti ini. Nah, dengan begini kita bisa melakukan proses pembelajaran secara kolaborasi. Misalnya pada layar yang bagian kiri kita membuka aplikasi Anatomi Atlas, kemudian yang bagian kanan kita membuka aplikasi radiologi, sehingga mahasiswa bisa melihat bagaimana hasil radiologi langsung dan mengkomparasikan dengan Anatomi Atlas yang ada di bagian sebelah kiri. Untuk keluar, kita klik ke layar yang utama, yaitu layar sebelah kiri, untuk mematikan layar radiologi tadi. Baik, ini saya kembalikan ke Anatomi Atlas. Baik, itu tadi menu dari pengaturan layar atau menu dari gambar layar yang ada simbol settingnya. Kemudian ada menu setting di sini. Kita bisa membuka file, menyimpan file. Fungsinya adalah apabila kita ingin menyimpan posisi anatomi saat ini, misalkan kita sudah melakukan diseksi, berbagai macam diseksi, kita menampilkan berbagai macam program. Nah, untuk menyimpan state atau menyimpan posisi saat itu bisa kita lakukan save yang ada di sini. Ini ada gambar video. Ini adalah menu kita bisa menampilkan animasi jantung beserta dengan proses sirkulasi peredaran darah pada jantung. Kemudian di sini kita melihat juga anatomi atau nama-nama secara spesifik dari organ jantung ini. Nah, menu yang ada di bagian bawah ini, menu potongan, bisa kita akses untuk memperlihatkan bagaimana proses sirkulasi darah di jantung itu terjadi, baik itu secara potongan secara sagital maupun secara koronal dan secara transversal. Nah, dengan animasi ini kita bisa melihat secara jelas bagaimana proses peredaran darah yang ada tubuh manusia pada organ jantung. Kemudian kita juga bisa menghilangkan nama-nama organ yang ada pada jantung ini. Kita klik saja yang nyala warna biru ini untuk memperjelas gambar dari animasi. Nah, kemudian kita juga bisa menampilkan dalam layar ini, kita tindih gambar dua dimensi dari sebuah sirkulasi darah pada tubuh manusia. Jadi sambil kita melihat animasi tersebut dalam 3 dimensi, kita juga bisa melihat sebuah bagan
untuk memperjelas proses atau informasi yang disampaikan. Karena bagan ini masih berkaitan dengan proses sirkulasi darah yang ada pada tubuh manusia. Nah, untuk menu yang selanjutnya, ini saya kembalikan dulu ke home, saya reset dulu. Di sini ada menu exam. Ini fungsinya adalah kita bisa melakukan simulasi atau kita bisa melakukan ujian di mana kita memilih jumlah soal, kemudian waktu pengerjaan, kemudian kita klik saja start, kita pilih terlebih dahulu, apabila sudah kita bisa klik start. Ya, ujiannya di sini bentuknya multiple choices ya. Kita bisa pilih, kemudian kita locking, kemudian kita bisa selesaikan soalnya sampai dengan jumlah soal yang kita tentukan tadi. Kemudian kita bisa cek setelahnya apabila pengerjaan sudah selesai. Mana saja yang betul akan muncul sebagai warna hijau di sini. Kita bisa simpan juga hasil dari ujian yang kita lakukan. Kita klik close. Kemudian masih di menu exam, kita juga ada quiz. Quiz ini bedanya dengan exam, kita akan melihat secara langsung organ yang ingin kita jadikan quiz. Jadi kita diberikan pilihan apakah respiratory system, kemudian lymphatic system, dan seterusnya. Kemudian kita pilih lagi respiratory organ. Nah, di gambar organ 3 dimensi ini sudah ada nomor-nomornya. Seperti ini. Nah, kita tinggal menggeser yang ada di bagian kiri, yang tulisannya choose ini, ke bagian answer. Misalkan kita pilih oral cavity, itu adalah organ nomor 5. Kita tinggal drop di nomor 5 ini. Kemudian laring adalah organ yang ditampilkan pada nomor 3 misalnya. Kita tinggal drop di nomor 3, kemudian kita finish. Nah, nanti akan muncul sebagai warna hijau untuk jawaban-jawaban yang benar. Baik, kita close. Kita kembali ke home, saya klik menu home. Kemudian menu yang terakhir, di sini ada simbol seseorang sedang belajar ya, sedang membuka buku. Menu yang pertama, yang paling kiri, di sini adalah sectional anatomy. Jadi apabila kita ingin mempelajari anatomi atau mengajarkan anatomi secara seksional, kita bisa pilih salah satu organ, kemudian kita pilih secara spesifik apakah male perineum misalnya. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Jadi ini adalah male perineum. Sudah ada keterangan pada masing-masing organ dengan bentuk panah seperti ini. Kita bisa melakukan hiding juga, kita sembunyikan. Kita juga bisa meng-hide fitur poinnya untuk memperjelas sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa tampilkan organ yang lain juga, misalkan nervous circulatory system, kemudian cardiovascular heart, kemudian bagian anterior view of heart. Nah, seperti ini. Ya, ini bentuknya 3 dimensi, bisa kita putar, bisa kita zoom in, zoom out. Ini hampir seperti pantum ya, karena bentuknya 3 dimensi dan kita bisa lihat dari segala sisi
Dan di sini sudah ada keterangan dari masing-masing organ yang kita tampilkan ini. Saya kembali ke home. Nah, demikianlah video panduan singkat dari program Anatomi Atlas yang ada pada meja anatomi Asklepios ini.